Oke, saya akan menjelaskan untuk sahabat-sahabat Koncolawas tentang grinding atau yang biasa disebut PMG, paper money guarantee. Ini contohnya uang yang sudah disertifikat. Ini, oke. Grinding dalam numismatik itu sangatlah penting bagi yang ingin mengoleksi atau ingin menggeluti dunia numismatik. Uang seperti ini sangat dicari, sangat layak untuk dikoleksi. Uang yang sudah disertifikat. Oke, sekilas tentang paper money guarantee atau PMG atau uang yang sudah disertifikat, uang kuno yang sudah disertifikat. Grinding dalam numismatik itu sangat penting. Begitu banyak yang harus diperhatikan dalam menilai kualitas suatu uang kertas, sehingga sangat sulit bagi seorang untuk mengetahui grinding sebenarnya dari uang kertas tersebut. Memang kita dapat menilai sendiri, ini bisa kita nilai sendiri secara kasat mata, tapi tidak jarang hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kita menganggapnya ini UNC, tapi ternyata itu verified. Nah, untuk itu dibutuhkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi, sehingga ya misalnya ada yang penjual dan ada yang pembeli, itu harus ada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi sehingga hasil yang didapat lebih mendekati kenyataan alias fair. Salah satu pihak ketiga yang cukup mempunyai nama di dunia numismatik adalah suatu badan atau organisasi grinding internasional yang mempunyai cabang di banyak negara. Ya, ini semacam perkumpulan, tugasnya untuk mengeceki lembar-lembar uang kertas kuno. Nah, badan ini disebut Paper Money Guarantee atau PMG yang didirikan sekitar tahun 2005. Perusahaan jasa penilai ini ada di berbagai negara, ada di Amerika, Jerman, di Swiss, di Hong Kong, di Tiongkok, Singapura, dan Taiwan. Sayang belum ada cabang PMG di Indonesia, kecuali agen-agen saja. Mungkin karena di sini peminat numismatik masih relatif sedikit, ya, sehingga tidak menguntungkan pastinya bagi perusahaan tersebut secara finansial. Jika kualitas kertasnya baik atau asli, grinding atau PMG memberikan apresiasi berupa itu EPQ atau Expression Paper Quality. Ini berarti lembar-lembar uang tidak diproses secara kimia atau fisiknya atau bahan lainnya yang merekayasa kondisi objek. Ya, baik itu dikasih obat kimia, dikasih kimia atau digosok atau di mana, itu biasanya barang sekelas itu dikasih game rated atau 65 ke atas bisa mendapatkan EPQ. Ini contohnya 65 EPQ. Nah, bubukan EPQ terdapat di sebelah kanan nilai label. Nah, ini sebelah kanan. Untuk mendapatkan label PMG tentu saja ada ongkos, ada biaya di dalamnya yang harus dikeluarkan. Menurut informasi terakhir tahun 2018 itu ketika di pameran di Museum Bank Indonesia akhir Agustus lalu, besarnya $18 untuk emisi 1960 ke atas. Ya, dan atas $25 untuk emisi 1960 ke bawah. Kalau ingin di ekspres itu biayanya lebih mahal lagi. Jadi sebenarnya di luar PMG ada beberapa perusahaan penilai antara lain seperti KCCS atau PGC, SCG, NCGE. Itu nama perusahaan atau badan yang untuk menggrinding uang kita.
Biasanya semua uang kertas yang di PMG itu dimasukkan data-datanya ke dalam komputer atau dicek nomor serinya, dicek ini, kemudian diberikan label, dimasukkan ke dalam plastik pelindung ini. Jadi sama ini, grinding dilakukan minimal biasanya 3 orang profesional yang sangat berpengalaman di bidang PMG, memberikan nilai 1 sampai 70. Di 3 orang itu masing-masing menilai, terus digabungkan dan mereka sepakat mengasih nilai berapa itu. Itulah tadi, untuk uang yang tidak dimanipulasi atau dikasih secara fisik, itu kimia maupun mekanik, nilai 65 ke atas game UNC harus disertai EPQ. Ini contohnya EPQ. Bila yang bisa mendapatkan gelar EPQ adalah 30, dari sini terbukti bahwa segala proses yang dilakukan terhadap uang kertas hanya akan menurunkan grade-nya dan tidak akan mendapatkan nilai EPQ. Jadi nilai yang 65 ke bawah itu tidak akan mendapatkan EPQ. Jadi nilai-nilai itu biasanya untuk terbagi 1 sampai dengan 70 skor. Untuk yang paling atas itu skornya 70. Itu yang paling bagus yang pastinya. 7 game atau 70 game. Untuk yang nilai 67 sampai 69 itu super game. Completed itu nilai yang 67 sampai 69 itu mendapat nilai super. Dan untuk yang 65 sampai dengan 66 itu mendapatkan nilai game compression. Dan nilai untuk 63 sampai 64 itu biasanya disebut coach integrated, dan seterusnya CU 60 sampai 62. Dan untuk skor out itu di skor antara 50 sampai 58. Dan XF itu biasanya skor 40-45 external fine. Dan 20 sampai 30 itu very fine. Tentu di bawahnya lagi yang skor yang 12-15 itu fine, dan 8 sampai 10 itu very good. Untuk 4 sampai 6 itu good. Untuk yang 3 itu dan 1 yang paling poor. Dari nilai atas terlihat bahwa definisi UNC pun ada tingkat-tingkatannya. Jadi UNC itu 60 sampai 62 itu UNC, dan 63 64 UNC orang di sini sering menyebutnya full UNC. Full UNC itu antara 63 sampai 64. Dan untuk yang lebih dari 65 sebagai penjual menyebutnya super UNC. Jadi ini kualitas super. Setelah selesai, biasanya grinding akan dikemas dengan plastik label yang protes tebal, disegel, diberi keterangan deskripsi mendetail dan nomor seri di kondisi. Ini ada nomor serinya. Papernya ini, nomor seri. Jadi tidak mungkin ada 2, itu pasti 1. Nah, untuk biasanya pengiriman itu setelah dikemas, maka uang akan diperiksa ulang sebelum dikembalikan ke pemiliknya. Jadi misalnya sahabat pencolowas ingin mensertifikat uang yang Anda koleksi, itu tidak mesti itu uang sudah di grading. Umpamanya gradingnya di Singapura, itu tidak mesti langsung dikasih sama pemilik. Itu harus dicek ulang, baik itu oleh agen, oleh tim lainnya. Jadi nilai jual atau uang yang sudah sertifikat itu harga nilai jualnya itu lebih tinggi. Contoh ini, uang 5.000 Sosando tahun 1992. Itu kalau harganya belum disertifikat, itu hanya untuk kualitas UNC sekitar Rp25.000. Dan
Setelah di PMG, setelah di sertifikat itu harganya bisa 10 kali lipat bahkan lebih. Ini sekitar 500.000 rupiah uang yang sudah disertifikat seperti ini nih. Jadi nilai kalau belum disertifikat itu hanya 25.000 sampai 30.000, tapi kalau sudah disertifikat harganya naik lagi karena ada di situ ada biaya untuk sertifikat. Nah, contohnya ini lagi yang sudah di sertifikat itu harga untuk UNC-nya standarnya antara 80 sampai 100.000 rupiah, tapi sudah disertifikat harganya bisa mencapai 800.000 rupiah. Tengku Umar tahun 1986. Jadi ini contoh uang PMG lainnya dengan skor 64, itu yang bergambar uang 1.000 rupiah 1960 bergambar Soekarno, itu di harga sekitar 11 juta rupiah untuk per lembarnya. Oke, selanjutnya ini ada lagi uang 10.000 rupiah tahun 1975, itu dengan skor PMG nya 64 tapi mendapatkan FAQ sekitar harga 13 juta rupiah. Dan ini lagi uang Soekarno tahun 1960 dengan nominal 100 rupiah, ini edisi khusus Rian Barat, itu di harga sekitar 40 juta rupiah untuk skor 58. Oke, dan ini contoh terakhir uang edisi hewan dengan nominal 1.000 rupiah bergambar gajah di tahun 1957, itu skornya 30 PMG, itu di harga sekitar 18 juta rupiah per lembar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share.